Sistem hukum Indonesia yang menjadi dasar tentang perbuatan pidana, subjek hukum serta sanksi yang bisa dijatuhkan memasuki babak anyar Jumat 2 Januari 2025. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru resmi diberlakukan mengganti aturan hukum lama warisan kolonial Belanda yang selama ini menjadi rujukan untuk mengatur perbuatan pidana di tanah air. Regulasi setebal 345 halaman ini menjadi pijakan baru peraturan hukum pidana nasional. Implementasi KUHP baru tersebut pun bukan hanya menandai perubahan peraturan melainkan juga memicu perhatian dari masyarakat. Lantas, apa bedanya KUHP baru dengan regulasi hukum pidana sebelumnya? Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menerangkan, pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru diberlakukan di Indonesia. KUHP lama merupakan peraturan hukum pidana nasional warisan era kolonial Belanda yang sudah diterapkan selama puluhan tahun di Indonesia. Sedangkan KUHP baru adalah regulasi hukum pidana nasional yang dibuat oleh negara Indonesia itu sendiri. Abdul menyebutkan ada beberapa jenis tindak pidana yang deliknya juga diatur dalam KUHP baru. Dalam regulasi yang disahkan pada tahun 2022, sejumlah tindak pidana seperti tindak pidana korupsi atau tipikor, terorisme, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan tindak pidana khusus lainnya masih tercantum. Perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru bisa ditemukan pada regulasi yang mengatur delik aduan. Dalam ranah hukum, delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang hanya bisa diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari pihak korban. Abdul mengatakan, dalam KUHP baru mekanisme pengaduan oleh korban kini bisa disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Namun secara prosedural, setiap laporan tetap harus memenuhi standar administratif kepolisian. KUHP baru juga memperkenalkan atau mempertegas mekanisme penyelesaian perkara yang lebih variatif. Salah satu penyelesaian perkara yang dikedepankan adalah peluang perdamaian dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun pada prinsipnya, setiap tindak pidana tidak bisa didamaikan begitu saja, Abdul menjelaskan bahwa perdamaian biasanya mencakup aspek perdata seperti ganti rugi atas dampak tindak pidana tersebut. Sementara itu, untuk perkara yang sudah berlangsung hingga ke pengadilan, KUHP baru juga memiliki mekanisme restoratif justice. Mekanisme ini mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah. Di sisi lain, KUHP baru juga mengatur sistem pengakuan bersalah atau yang disebut plea bargaining. Sistem ini memungkinkan terdakwa mengajukan pengakuan bersalah pada tahap penuntutan di pengadilan. Aturan tersebut memungkinkan terdakwa yang mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman.